Hai, apa kabar semuanya? Kembali saya Maria Happy Flow. Kepingin mau buat konten tentang masakan ciri khas orang Batak ya. Oh ya, saya kali ini ada berkunjung di rumah itu saya, maksud saya saudara saya. Jadi saya disuruh masak ini ya, apanya ikan kepala monja atau ikan nilai gitu ya, ciri khas masakan orang Batak gitu. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, jangan lupa di sharekan ke teman-teman lainnya. Oh ya, pertama-tama bahannya itu ya, itu saya buat ini ya, kemiri dan juga merica ketumbar, lada dan juga bumbu lengkap dan juga bumbunya gulai gitu ya. Saya siapkan wajan dan isi minyak, dipanaskan dulu ya. Setelah itu kita masukkan bumbu gulai yang sudah siap disaji gitu ya. Kita itu apa namanya, belanjakan di pajak. Ini kebetulan yang belanjakan kakak ipar saya, jadi saya disuruh masakkan karena kebetulan saya itu berkunjung ya ke rumah ibu saya gitu, atau rumah saudara saya laki-laki. Jadi saya masak ini ya, apa namanya, lauk menu untuk buat mereka ya kan, kebetulan saya juga mencicipinya. Dan juga saya panasi ya, saya masak-masak, terus saya konseng-konseng gitu ya, dimasak gitu sampai masak gitu ya, bumbu gulai gitu ya teman-teman. Karena awalnya seperti ini, jadi kita masak itu sampai matang banget supaya enak jadinya. Kita masak-masak terus konseng sampai ini ya, ke coklat-coklatan gitu ya, supaya kalau kita mau masak itu menggulai itu bumbunya itu meresap gitu ke minyak, jadi matang supaya tidak sakit perut kita ya teman-teman. Ini kan ciri khas masakan orang Batak gitu ya. Oh, terima kasih teman-teman, saya lupa sudah berkunjung channel aku ini. Bagi yang baru bergabung, terima kasih ya, dan jangan lupa dukung subscribe. Oke, kita masukkan ini ya, bumbu lengkap dan juga kemiri yang sudah saya iris-iris ya teman-teman. Kita konsep kembali. Ini pokoknya masakan ciri khas orang Batak gitu ya teman-teman. Jadi orang Batak itu kan suka pedas-pedas gitu ya. Ini saya buat masaknya seperti hampir masakan orang Padang gitu ya. Jadi saya itu tak mau kalah masakan Padang ya. Masakan Padang itu hampir sama masakan Batak, cuma ciri khas masakan Batak itu lebih jauh beda lagi ya teman-teman. Ini saya konseng-konseng kembali sampai matang gitu ya, sampai apa namanya, kayak ini ya, bumbunya itu tidak kelihatan seperti mentah-mentah gitu. Kita lihat pokoknya kita konseng agak lama gitu, ada hampir 20 menit gitu ya. Kenapa alasannya? Supaya kita lihat hasil gulai itu enak gitu ya. Setelah si konseng-konsengan gitu ya, kita tunggu. Ya kita harus sabar ya teman-teman. Nah setelah itu kita masukkan air ya teman-teman. Ini saya kebetulan gunakan air aqua gitu, tidak menggunakan air pack gitu, supaya pekerjaan cepat gitu ya teman-teman. Karena saya malas menampung air meteran gitu ya. Jadi kebetulan di dapur itu kan sudah tersedia air aqua. Jadi air aqua saya ini ya, saya masukkan dan saya aduk-aduk gitu teman-teman. Kenapa ya ikannya tidak dimasukkan dulu? Ya saya untuk makan dulu ini apa namanya, kuahnya dulu. Setelah itu kita masukkan santan ya, santan sudah jadi gitu ya, itu santan kara gitu. Tapi sebelumnya kita juga masukkan lada nanti ya teman-teman. Oke, kita masukkan santan ya teman-teman. Saya santan terlebih dahulu sebelum lada gitu. Kita masukkan masukkan santan karanya. Setelah itu kita masukkan lagi nanti ya, kita kucek-kucek lah dulu kita ini ya, santan karanya gitu ya. Santan kara itu kan ada 2 bungkus saya beli gitu ya, yang 1 biji 4.000 gitu. Ini kebetulan saya belanjakan di warung. Oh ya, saya jelaskan sedikit, kakak ipar saya kan hanya membeli bumbu lengkap aja. Jadi bagi saya kayaknya bumbu lengkap itu kurang ini ya, apa namanya, kurang manis gitu, masak gitu aja gitu ya. Jadi saya ini ya tambahkan sedikit itu ya, bumbunya ini ya, seperti ini ya, santan kara dan juga itu lada dan juga kemiri dan juga bumbu lengkap ya teman-teman. Ini rahasia resep masakan saya karena saya tidak ini ya, tidak hanya serba praktik. Oke, kita konseng-konseng dulu ya, sampai santan karanya itu mengental gitu ya teman-teman. Sorry saya tidak masukkan dulu ikannya karena saya mengutamakan air kuah gitu ya, lebih diutamakan dulu dimasak karena kita akan menggulai gitu. Setelah itu kita masukkan lada ya teman-teman.
Maksud saya masukkan lada ini untuk mencegah sakit kepala gitu ya, kolesterol. Ini ladanya banyak manfaatnya ya untuk mengurangi kolesterol dan sakit kepala ya teman-teman. Jadi kalau kita menyantap itu ya, khususnya mereka yang ada darah tingginya atau kolesterolnya, saya anjurkan ini ya menggunakan lada gitu teman-teman. Walaupun kita menggulai, jangan lupa lada itu ditambahkan juga supaya diseimbangi gitu ya kesehatan tubuh juga. Dan setelah itu kita masukkan garam dan juga kita masukkan royco ya teman-teman, 1 bungkus secukupnya. Jadi kita aduk-aduk lagi nanti teman-teman, aduk-aduk sampai mendidih ya, supaya kentalnya santan itu tidak pecah gitu ya, jadi hasilnya cantik gitu ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ikan kepala moncanya ya, inilah kepala moncanya teman-teman. Memang ada sebagian juga dagingnya, badannya, ekornya gitu ya. Nah kita masukkan ikan kepala monca, maksud saya ikan nilai gitu ya. Kalau di kota Medan itu, di Medan itu ya, kami itu suka bilangnya kepala monca gitu teman-teman. Tapi di sini yang menonton mungkin di daerah sana kita nggak tahu ya apa bahasanya gitu ya, tapi biasanya kalau di Medan itu kita membilangnya kepala monca gitu ya. Kepala monca itu maksudnya ikan nilai gitu ya, kepalanya aja, tapi sebagian juga kami sengaja ada sebagian dagingnya gitu supaya tidak hanya kepala monca gitu. Kita ini ya teman-teman, kita apa namanya, kita siram itu ya ikan kepala moncanya dengan air santan itu ya teman-teman, supaya dia meresap bumbunya itu ya. Kita siram-sirami gitu ya. Saya siram-siram lah gitu, kok kita maksud saya siram-sirami ya kan, supaya meresap bumbunya gitu. Kita siram-sirami sampai ini ya apa namanya, benar-benar meresap gitu ya. Jadi udah persis kayak seperti ini ya di restoran rasa masakan saya gitu ya. Kebetulan teman saya datang, dia udah merasakan kayak mana bagaimana nanti rasanya. Ternyata saya dapat pujian juga seperti ciri khas masakan benar-benar di restoran kayak itu. Saya profesional banget masaknya. Padahal awalnya kan sebelumnya kakak ipar itu saya menyuruhnya masakan pakai bumbu jadi gitu ya, tapi saya menambahi dari luar, dari apa namanya, dari ini ya apa namanya, resep saya gitu ya. Nah seperti ini kita tunggu mendidih, kita aduk-aduk, kita diakan. Ini ikannya kita tidak konseng-konseng gitu maksud saya ya, cuma disiram-sirami. Nah kita tunggu ya, kita tunggu mendidih gitu ya, sampai mendidih kali gitu ya teman-teman. Dia kan awalnya kuning-kuning kayak pucak-pucak gitu, nanti hasilnya seperti ini ya apa namanya, kecoklat-coklatan. Setelah itu kita mencampuri tempe ya, sayur lapisannya gitu ya. Enak banget ini lah pokoknya, ini campur tempe. Kalau menggulai kepala monca ya, kita campur tempe. Nah tadinya saya bikin 2, cuma karena takutnya tak habis itu ya tempenya, jadi saya cuma 1 biji gitu. Ini 1 bijinya tebal banget teman-teman, jadi saya campur tempe, aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Terus aku tempelkan di atas ikannya ya teman-teman. Terus nanti kita siram-siram, kita tekan-tekan biar menyerap ya ke dalam ya kan ya. Kita siram-siram begitu teman-teman, kita siram-siram sampai dia menyerap gitu ya ke dalam gitu ya. Pokoknya masakan ini maknyus banget ya teman-teman. Inilah enak banget ya, ciri khas masakan orang Batak gitu ya, ada pedas-pedasnya. Ntar nanti saya lapisi lagi cabai rawit teman. Tidak lupa orang Batak itu suka banget ya pedas-pedas cabai rawit gitu ya teman-teman. Jadi kita ini ya podasi cabai rawit supaya terasa pedasnya itu teman-teman. Kayaknya ini ya tidak sabar lagi menunggu masakannya. Jadi kita menahan rasa lapar ya teman-teman. Dan kita ini ya tidak lupa mengolesi cabai rawit, taburkan di atas ya teman-teman. Ya saya taburkan sesuai permintaan kakak ipar saya. Memang saya juga ingin menaburkannya juga. Kakak ipar saya itu orang Sunda ya gitu ya, walaupun Sunda tapi juga menyukai masakan Batak teman-teman. Ya seperti inilah caranya masaknya ya, kepala monca atau ikan nilai teman-teman, ciri khas masakan orang Batak. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel aku ini. Jangan lupa dukung subscribe, like, komen ya, dan share ke teman lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton channelku ini, dan jangan skip ya, tonton sampai habis. Oke, bye bye. Terima kasih.